Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita awali dengan semangat yang membara ya. Di pelajaran Ibu komputer akuntansi. Siap untuk belajar hari ini semuanya? Siap. Kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk Renaya dipimpin doanya. Duduk yang rapi, berdoa dalam hati, mulai. Hari ini Ibu cek dulu kehadirannya. Hadir semua untuk hari ini? Hadir, tidak ada yang tidak hadir ya. Semuanya sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah. Baik. Baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai laporan keuangan, betul ya? Laporan keuangan yang sudah kita bahas itu adalah laporan keuangan neraca atau balance sheet. Nah, ketika kemarin kita menampilkan laporan keuangan, mencetak laporan keuangan, tentunya kita harus mengevaluasi dulu ya laporan keuangan tersebut. Nah, di sini menurut kalian bagaimana sih mengevaluasi laporan keuangan neraca tersebut? Ada yang bisa? Baik. Bagaimana Halid? Hal yang perlu diperhatikan ketika mengevaluasi laporan neraca adalah posisi aset harus seimbang dengan posisi liabilities ya, dan equity-nya betul ya. Jadi ketika kemarin kita mengevaluasi laporan keuangan neraca atau balance sheet, hal yang harus kita perhatikan itu adalah posisi hartanya, aset ya, harta itu kan ya. Kemudian liabilities, apa itu liabilities? Kewajiban dan equity yaitu modal harus seimbang. Nah, bagaimana kalau tidak seimbang? Berarti laporan keuangan tersebut terjadi kesalahan pencatatan transaksi atau terjadi kesalahan input data ke dalam aplikasi Mayop. Ya, kalau kemarin kalian gimana hasilnya? Seimbang tidak? Seimbang. Semuanya sama ya hasilnya ya? Sama. Baik. Kalau begitu kita akan lanjutkan materi selanjutnya masih mengenai laporan keuangan, tapi kita laporan keuangannya adalah arus kas ya. Kalau istilah akuntansinya arus kas itu apa? Ada yang ingat? Arus kas itu apa? Cash flow ya. Jadi kalau Ibu bilang cash flow, berarti cash flow itu adalah arus kas. Baik, di sini kita akan membahas mengenai laporan akuntansi keuangan ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu masih sama, yaitu mengevaluasi laporan keuangan. Hanya saja di sini kita mengevaluasinya adalah cash flow atau arus kas. Kemudian di akhir kita juga akan mencetak laporan keuangannya. Kemudian di sini tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja sih Bu ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini menguraikan langkah penyajian laporan keuangan yaitu arus kas secara tepat dan lengkap. Kemudian kita menguraikan bagaimana langkah mencetak laporan keuangan arus kas tersebut secara tepat dan lengkap. Kemudian kita evaluasi hasil laporan arus kas tersebut. Kemudian kita mencetak lagi dan kita presentasikan laporan arus kas yang sudah kita kerjakan ya. Nanti di akhir ada satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil tugas yang dikerjakannya. Jadi ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini materi yang kita akan pelajari adalah langkah-langkah menampilkan laporan keuangan arus kas dan langkah-langkah mencetak laporan keuangan arus kas. Ya, ini adalah materi pembelajarannya. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan ya contoh dari statement of cash flow di dalam aplikasi Mayop. Nah, sekarang tugas kalian adalah bagaimana menampilkan laporan statement ini of cash flow ini di laptop kalian masing-masing. Berarti tugas sekarang kalian adalah silahkan dibuka komputernya, laptopnya dipersiapkan, dibuka aplikasi Mayopnya. Ibu minta satu orang untuk bisa mendemonstrasikan dengan Ibu ke depan. Ada yang bisa? Baik, Renaya silahkan boleh maju ke depan.
Silakan dibuka aplikasi Myopnya, dibuka yang salon cantik ya. Jadi kita akan demonstrasikan untuk perusahaan salon cantik. Baik, nah sekarang, bagaimana kita menampilkan laporan arus kas atau statement of cash flow? Langkahnya sama ya. Untuk bisa menampilkan laporan statement ini, of cash flow ini, silakan masuk ke dalam menu reports. Sudah? Ada yang belum menemukan menu reports? Sudah semuanya. Baik, kalau sudah menuju menu report, silakan masuk ke menu apa? Nah, kalau kemarin laporan laba rugi dan laporan neraca itu kita ke account ya. Sekarang kita bukan ke account. Untuk statement of cash flow ini kita masuknya adalah ke banking. Yang kedua, ada nggak banking? Ini beda ya. Ketika kalian menuju statement of cash flow, kita banking. Nah, kemarin kita account ya, sekarang kita diarahkannya ke menu banking. Silahkan diperbesar dulu Renaya. Di menu banking ini muncul lagi tampilan menu-menu fungsi lainnya. Menurut kalian coba diperhatikan di sini untuk laporan arus. Kira-kira yang mana yang harus kita tuju menunya? Yang mana? Statement of cash flow yang akan kita tampilkan. Menurut kalian di sini yang mana di sini nih? Cash flow analysis. Yang Ibu sebutkan tadi apa? Statement of cash flow. Coba cari, ada tidak? Ada. Ada. Yang mana? Ada yang bawah ya? Ada. Nah, kalau ada, berarti ketika kita masuk ke banking, silakan langsung dituju ke statement of cash flow. Silakan di double klik statement of cash flow-nya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Seperti biasa, kita harus atur dulu date from-nya. Di sini untuk transaksi salon cantik kita bulan apa? Bulan Desember. Ya, pastikan 1 Desember, to-nya itu 31 Desember. Sudah semuanya? Kalau sudah pastikan date from-nya betul 1 Desember ke 31 Desember, silakan langsung klik display. Nah, maka di sini akan muncul tampilan statement of cash flow. Bisa ya? Langkahnya gimana tadi? Ke menu reports, banking, statement of cash flow. Langsung klik aja ya. Langsung display maka akan muncul. Sekarang kita perhatikan dulu ya, kita analisis dulu hasil dari tampilan statement of cash flow ini. Perhatikan di sini. Statement of cash flow ini apa sih? Gitu kan ya. Ibu pengen tahu dulu. Ada yang tahu nggak di sini? Laporan arus kas atau statement of cash flow ini apa dulu nih? Bagaimana Rizka? Laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi pemasukan dan pengeluaran kas di sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu. Baik, betul ya. Jadi harus kalian pahami bahwa arus kas namanya saja sudah arus kas. Berarti arus kas itu adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan. Nah, di sini dari pengertian laporan arus kas ini kita perhatikan ya. Di sini ada 3 komponen. Jadi di sini untuk laporan arus kas itu ada 3 komponen yang wajib ya kita analisis dan harus ada komponennya. Yang pertama itu adalah komponennya adalah aktivitas operasi. Atau bahasa Inggrisnya operating Activity. betul, operating activities. Ini adalah komponen. Kalau kemarin kan laba rugi apa komponennya? Pendapatan dan beban, gitu ya. Kemudian kalau neraca, harta, modal, dan utang. Sekarang laporan arus kas ada juga komponennya. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas apa? Ada yang tahu? Aktivitas investasi atau apa? Investing activities. Itu ada komponen kedua. Komponen ketiga yaitu aktivitas, ada yang tahu? Ya? Finansial atau bahasa Indonesianya apa?
pendanaan. Baik ya, jadi pendanaan atau financial activities ya. Nah, jadi ini adalah 3 komponen dari laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Nah, kita perhatikan lagi, aktivitas operasi ini terdiri dari apa aja? Ya, harus tahu aktivitas operasi ini adalah aktivitas yang bersumber dari mana saja sih, Bu? Ya, transaksinya yaitu bersumber dari apa? Dari penerimaan, dari pembayaran utang, itu masuk ke dalam aktivitas operasi. Kemudian kalau misalkan aktivitas investasi itu bersumber dari, namanya investasi, berarti kalau investasi kayak apa ya? Ada yang bisa mencontohkan? Seperti apa? Pembelian aktiva tetap. Contohnya seperti apa? Pembelian kendaraan. Aktiva tetap apa aja coba? Kendaraan, mesin, kemudian bangunan, tanah. Pokoknya segala pembelian aktiva tetap itu masuk ke dalam aktivitas investasi. Kemudian ada pendanaan. Kalau pendanaan kira-kira apa ya? Gaji masuknya ke operasi. Iya. Kalau misalkan pendanaan, namanya pendanaan, perusahaan membutuhkan dana, berarti dia harus kemana ya? Ada modal, penanaman modal. Kemudian apa lagi? Modal tidak cukup, dia harus punya pinjaman. Berarti pinjam ke siapa? Bank. Ya, berarti dia harus ada utang bank gitu ya. Jadi modal, penanaman modal, dan juga utang bank ya, gitu ya. Bisa ya. Nah, sekarang dari sini coba kita analisis dulu ya di statement of cash flow yang ada di Salon Cantik Baru. Di sini ternyata ya hasilnya berapa nih? Net income-nya minus ya. Pendapatannya minus ya, karena kemarin kita rugi ya di labanya ya. Kita rugi di labanya. Di sini ada cash flow from operating activities-nya nih, terdiri dari apa? Dari penerimaan piutang, account receivable ya. Kemudian dari pembelian supplies itu ya termasuk ke dalam operating, dan ada account payable. Pengeluaran uangnya diterima dari pembayaran piutang dan dikeluarkan untuk pembelian supplies dan untuk pembayaran utang, itu dari operating activities atau aktivitas operasi. Kemudian ada cash flow from investing activities ya. Oke, investasinya dari apa nih? Dari pembelian equipment. Equipment itu apa? Equipment apa? Peralatan. Jadi di sini Salon Cantik mempunyai investasi dengan keterangan equipment at cost, berarti apa? Peralatan yang dimilikinya, investasinya. Kemudian ada cash flow from financing activities, ada tidak? Tidak ada, berarti di sini Salon Cantik tidak ada utang kepada pihak bank, tidak ada pendanaan, belum ada ya, bukan tidak ada, belum ada di bulan yang Desember ini. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi di sini hasilnya berapa di sini? Cash of the end periodnya berapa? 50.300.000 ya. Jadi ini adalah hasil dari statement of cash flow dari Salon Cantik. Bisa ya di sini ya. Ada berapa sekarang komponen dari laporannya? 1 operasi, 2 investasi, 3 pendanaan. Awas jangan lupa ya. Kalau operasi apa salah satu contohnya? Pemasukan, pengeluaran, contohnya pembayaran utang dan penerimaan piutang. Kemudian kalau investasi, pembelian peralatan tetap pokoknya ya. Kemudian pendanaan, modal dan utang bank. Itu adalah komponen dari arus kas. Sekarang kalian sudah bisa mengevaluasi. Langkah kedua, kalian harus menampilkan laporan udah. Langkah ketiga adalah menyimpan. Sudah belum menyimpan? Belum. Bagaimana sekarang langkahnya menyimpan? Coba. Ya, kemana? Oh, baik, ke Sentu katanya Reina ya. Sentu, kemudian kita pilih apa lagi? PDF. Kita simpan dalam bentuk PDF. Pastikan salon ya di sini terakhirnya. Kalau sudah, langsung saja kita save. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah tersimpan. Coba munculkan yang sudah kalian tadi simpan filenya. Kemana? Kemana?
Kemana? Ke explore dulu ya. Kita ke sini nih, ke yang kuning ini. Tuju ke dalam folder yang kalian simpan di mana? Di dokumen. Di dokumen. Buka salon cantik barunya ya. Ada tidak statement of cash flow-nya? Ada. Baik, berarti di sini kita akan print dulu ya. Bagaimana langkah printnya tadi? Nah, kita print, kemudian arahkan ya ke printer yang terhubung, lalu kita klik aja langsung print ya. Maka di sini laporan arus kas akan langsung tercetak ya. Nah, ini adalah hasil dari laporan yang sudah kalian kerjakan. Bisa ya sampai sini? Bisa. Baik, Reina, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Berarti sekarang tugas kalian apa? Mengerjakan latihan, mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan ya. Baik, Ibu akan bagikan dulu soalnya. Oke. Ada yang belum dapat? Sini siapa tadi? Ada, ini betul ya. Yang tadi sama Ibu siapa yang belum? Boleh sok. Tadi dibagi nggak sama Ibu? Ibu ini satu. Silakan dikerjakan. Nanti Ibu sambil keliling, Ibu akan menilai. Nanti bagi yang sudah, silakan nanti presentasi ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dan nanti masing-masing dari kelompok kalian, silakan ke depan untuk mencoba mencetak laporan keuangan arus kasnya ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Silakan dibuka ya file yang jelita ya. Silakan dibuka kembali filenya, ditutup dulu yang salon cantik barunya. Dibuka yang rias jelitanya. Ini tuh punya siapa? Yang salin. Tadi yang depan ya?
kali. Nggak bisa dipencet. Suppliernya nggak ada. Udah sampai mana ini? 15. Dapur purchase. Pelunasan utang kepada TV. Ini apa Bu? Kasih saya. Mana? Jadi masuknya ke mana? Receipt. Nah ini belum ada receipt. Iya, kan Baik, sudah ya? Kalau sudah, Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ada yang sudah siap? Baik, Rizka dan Reina ya, silakan. Yang lainnya tolong diperhatikan ya, samakan jawaban kalian dengan teman kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang transaksi keuangan. Baik, kita akan menampilkan laporan keuangan selanjutnya, yaitu buka yang report, terus ke banking. Nah, lalu kita ke bank. Dari banking ke Statement of cash flow. of cash flow. Oke, kemudian display. Kenapa kosong? Karena Ya. belum ada transaksi. Belum ada transaksi. Coba dicek kembali kenapa kosong di sini. Tadi sebelum di display harusnya apa dulu? Pastikan apa dulu? Bulannya belum di ini ya. Oke. Nah, ketika di display tapi langsung muncul, ini di close kembali. Nah, bisa kalian klik custom ya, di bawah ada custom. Nah, di sini ya, klik custom. Pastikan dulu transaksi yang kalian kerjakan bulan apa? Bulan, berarti kalau bulan 1 berarti Januari ya, bukan Desember. Jadi pastikan dulu bulannya bulan 1. Tuhnya berarti 31 Januari. Lalu pencet display. Nah, kita bisa lihat statement of cash flow-nya. Di sini hasil akhirnya yaitu 60.550.000. Baik, di sini ada 3 komponen ya? Ya. Baik, komponen yang pertama tadi apa? Semuanya? Aktivitas operasi. Coba dilihat masing-masingnya. Aktivitas operasinya ada apa aja sih, Rizka, di sini? Oke, jadi ada itu ya untuk aktivitas operasinya. Kemudian cek lagi, ada aktivitas dari investasi tidak di situ? Tidak ada ya, karena ada pembelian aktiva tetap ya. Kemudian kita analisis lagi, untuk yang financingnya ada nggak? Ada. Ada apa di situ? Jelita equity, berarti ada transaksi penanaman modal. Sehingga hasil akhirnya 60.550. Sama semuanya? Sama. Ada yang berbeda? Ada yang beda? Oke, baik, siapa? Nasifah beda. Ada yang mau ditanyakan? Kalau hasilnya berbeda, berarti dalam pencatatan transaksinya ada yang salah. Ada yang salah. Kita
Baik ya. Nasifa bertanya karena di sini hasil Nasifa berbeda ya, laporan keuangannya. Menurut Rizka, kalau hasil laporannya berbeda itu bisa dicek. Ceknya bagaimana? Kita harus menuju ke transaction journal. Tapi tidak bisa langsung ditemukan permasalahannya di mana. Kita harus cek lagi satu persatu di mana letak kesalahannya. Artinya kalian harus memeriksa satu persatu setiap transaksinya. Bisa ya? Bisa. Kalau ketemu baru diedit transaksinya apa yang salah. Nanti bisa ketahuan. Gitu ya Nasifa ya? Baik, kalau sudah berarti di close. Berarti sama ya semuanya ya? Kalau terdapat perbedaan bisa menyelesaikannya ya? Bisa. Kalau bisa berarti sekarang mana cara menyimpannya? Ke form, terus ke banking, statement of cash flow, lalu ubah date format. Baik, sudah. Simpannya? Di sini save dulu, kita pilih PDF, simpan di folder yang kalian buat. Baik. Langsung di save ya. Kalau cara printnya bagaimana sekarang? Baik, print. Pilih printer yang telah tersambung, lalu cetak. Lalu klik print, maka langsung tercetak ya? Coba, mana lihat. Ya, ada ya, Rizka coba dilihat. Nah, itu hasil laporan dari transaksi yang Salon Rias Jelita. Baik, silakan ditutup terlebih dahulu untuk Rizka dan Renaya. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan ya untuk teman kita. Baik, siapa kelompok yang pertama yang mau maju? Boleh. Silakan Nasifa untuk mencoba. Coba cara print 2 gimana? Baik, siapa lagi yang mau maju? Boleh. Siapa dulu? Shh, ayo. Tadi Bunga sama Nabila ya? Sama Halid. Halid sudah? Bunga, Nabila sudah. Bunga Anissa. Nasifa udah sama Imat dulu. Halid udah?
Sudah ini siapkan Hilma dan Bunga Febrianti. Sudah ini Arum dan Elsa ya. Silakan Arum dan Elsa untuk mencoba. Ada nggak? Ayo. Arum dan Lilis, Elsa. Baik, sudah semuanya ya? Sudah. Kalau sudah berarti kita sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik ya. Sekarang sebelum kita menuju ke tahap akhir, kita akan tulis terlebih dahulu ya. Baik, silakan sekarang disiapkan dulu handphonenya ya. Seperti biasa silakan langsung kalian akses ya link untuk kuisnya. Sebentar aku siapkan dulu ya. Baik, kita mulai ya kuisnya ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Sini. Kegerubukan.
ya hasilnya ya. Spill jangan. Baik ya, hasilnya yang pertama dari Rizka, kedua Idwa, ya, siapa ini? Halina, keempat Muji. Hari ini ya, ada Halid, Reinaya, Nabila, Wardah, Siva, dan Marcel. Itu 10 besar, kita kasih applause ya. Mau lihat nggak bawahnya? Oke, ya ini hasilnya ya. Baik ya, karena gamesnya, kuisnya sudah selesai, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ibu minta kesimpulan hari ini kita belajar laporan arus kas itu apa ya? Satu orang. Baik, bagaimana Amel? Gimana nih? Pada hari ini kita belajar menampilkan laporan keuangan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, pendanaan dan investasi, dan kita juga melakukan proses print out laporan arus kas. Baik ya, jadi ini kita sudah menampilkan keuangan, yaitu statement of cash flow, laporan arus kas, yang dimana laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu kita juga sudah melakukan pencetakan laporan keuangan. Nah, materi berikutnya yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah masih mengenai laporan keuangan, tapi kita laporannya adalah laporan transaksi ya. Jadi kita akan mencetak setiap laporan transaksi yang sama jenisnya. Bisa. Jadi diperhatikan, di pertemuan berikutnya kita akan mencetak laporan transaksi. Bisa nanti kalian cari-cari terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah untuk menampilkan laporan transaksi. Baik, itu kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu minta satu orang dari kalian untuk menyampaikan ya kesan pesannya belajar Mayop di hari ini. Siapa nih? Baik, Halid gimana? Senang kok, lebih menambah pengalaman juga karena lebih praktis. Lebih praktis ya. Karena, sekarang namanya apa sih namanya? Dengan menggunakan komputer. Digital ya, bisa meminimalisir waktu ya, menjadi lebih cepat ya. Baik ya, alhamdulillah sudah selesai. Baik, sebelum kita tutup ya, silakan dibereskan dulu terlebih dahulu ya perlengkapannya. Silakan di logout terlebih dahulu aplikasi Mayopnya ya. Baik, kalau sudah semuanya siap, sudah beres ya, kita tutup pembelajaran hari ini. Kita akhiri dulu dengan berdoa ya. Silakan kita tutup doa ini dipimpin oleh Reina ya. Baik, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Akuntansi.